Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'ina amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah, Rabb kita Jalla wa'ala, yang kembali memberikan kita taufik, petunjuk, hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Rabbnya, yaitu la ilaha illallah, dan itu adalah nikmat terbesar yang pernah Allah anugerahkan kepada para hambanya. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Rabb kita Allah agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk yang sudah menyampaikan risalah Rabb-nya dengan sempurna. Bahkan para ulama mengatakan kalau sekiranya kepakan sayap burung yang ada di awan sana memberikan ilmu dan hikmah, pasti beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan kepada umatnya tentang ilmu dan hikmah tersebut. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kajian kita tentang kitab Tauhid fi dawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kajian Tauhid dan akidah yang sumber-sumberkan pernyataan Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujtahid Al-Mutlaq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir yang kita bicarakan jamaah kaum muslimin, dan kita tutupi kajian Sya'ban ini dengan pembahasan ini, yaitu babu maja'a fi ar-ruqyati. Hukum atau apa yang datang dari baginda Rasul, apa yang datang dari firman Allah dalam Al-Quran tentang ruqyah dengan disukunkan huruf qaf. Ruqyah. Karena minggu sebelumnya ketika saya masuk ke dalam ruang imam, ada imam yang mengatakan lung pikir ru'yah Ustaz. Karena ini efek mendekati Ramadan, ru'yah al-hilal itu. Ini bukan ru'yah al-hilal, kita tidak berbicara tentang itu, tapi kita berbicara tentang ruqyah. Satu lagi nanti akan datang masih jauh, babu ar-ru'yah, yaitu pembahasan ru'yah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini Allah Rabb kita Jalla Jalaluhu akan kita lihat di hari kiamat ayanan dengan mata kepala kita jelas, la yudhamuna fi ru'yatihi, tidak kita dihalangi dalam melihat Allah Rabb kita, dan juga kita tidak perlu berdesak-desakan ketika melihatnya. Itu bab ru'yah, seperti ru'yatul hilal, melihat. Kalau ini jamaah kaum muslimin, kita ulangi kembali, ini pembahasan ar-ruqyah. Raqa yarqi ruqyatan dalam bahasa Arab. Yang berarti membaca wirid-wirid, bacaan-bacaan tertentu, kalimat-kalimat tertentu, baik diikuti dengan meniup atau tidak meniup, baik diikuti dengan disentuh ataupun tidak disentuh, dengan tujuan bacaan itu dibacakan sebagai pelindung dari keburukan atau obat dari penyakit. Begitu pentingnya jamaah kaum muslimin, karena pembahasan ru'yah ini berfaedah sebagai himayah, penjagaan kita dari keburukan yang akan Allah takdirkan.
Dan tentunya Allah juga yang mentakdirkan sebab keburukan itu tidak terjadi, dan salah satu dari sebab itu adalah ruqyah. Maka ketika pertemuan kemarin saya masuk ke kamar imam syik kita memberikan saya masukan, Ustaz netambah tabuh pertemuan itu. Karena pentingnya pembahasan ini dan sedikitnya dari kaum muslimin yang sadar akan pentingnya ruqyah, Pak. Padahal ini tradisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjaga diri, menjaga anak keluarga kita, menjaga kaum muslimin dari keburukan-keburukan yang akan menimpanya. Apalagi jamaah kaum muslimin, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman yang syaitannya luar biasa. Kenapa kita tidak butuh penjagaan yang seperti ini? Padahal secara dalil syar'i ini sudah terbukti efektif. Dalil qadari, orang mempraktekkan, kami mempraktekkan, barangkali banyak dari jamaah juga mengamalkan, terbukti efeknya. Dalil akli pun dalam beberapa penelitian yang dilakukan, begitu terbukti efek dari ruqyah syar'iyah. Ini penting kita sadarkan umat Muhammad akan pentingnya mereka luju kembali kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan Rabbnya Allah Ta'ala atas apa yang akan menimpanya. Meru'yah diri jamaah kaum muslimin. Tradisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai himayah, penjagaan diri. Tapi tak pegahani ti le takjin ba ne long tagusuk ngan ayat Quran hantom. Baca. Baik sebelum keburukan itu menimpanya atau setelah pengaruh jinkah, pengaruh syaitan atau penyakit fisik atau penyakit ruh atau penyakit mental dan jiwa itu semuanya bisa diobati dengan ruqyah. Dalam hadis, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, hadis Aisyah menukilkan tradisi baginda Rasul sebelum baginda Rasul awa ila firashihi, mau tidur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum turun muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, baginda Rasul meminta perlindungan Allah dengan kalimat-kalimat yang baik dan memuji Allah dengan nama dan sifatnya. Ya Allah lung lake perlindungan dron, ya Allah nejaga lung sampai tinggal pengah. Barangkali seperti itu yang dituturkan oleh baginda Rasul. Sehingga ketika turun muawwidzatain, Aisyah mengatakan tidak pernah lagi baginda Rasul beristi'adzah kecuali dengan al-muawwidzatain. Mau tidur baginda Rasul, mau merebahkan tubuhnya, beliau membaca qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad. Mau dibaca 1 kali, 3 kali, 7 kali, 5 kali, diusahakan dalam angka yang ganjil, karena Rabb kita itu tunggal dan menyukai angka yang ganjil. Baca itu. Beliau lanjutkan dengan qul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan dari segala keburukan dari luar kita. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Selesai itu beliau membaca qul a'udzu birabbin nas. Jaga diri kita, Pak. Jaga diri kita dari pengaruh-pengaruh keburukan. Sihirkah, ain, penyakit ain dari mata-mata yang penuh dengan hasad. Dan itu hak, kata Nabi, wal ainu hak. Saya pernah di negeri Yaman dulu ketika ada satu sahabat kami melihat gembok yang sangat besar. Dalam kondisi terkejut dia, terkagum dengan gembok itu, mengatakan, raya tak gemboknya. Qaddarallah, rupanya gembok itu pecah dengan sendirinya. Itu begitu dahsyatnya penyakit ain, mata yang penuh dengan hasad.
Maka kita mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah. Pecah, Pak. Dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan wal ainu haq. Ain itu pasti, ain itu nyata. Minta perlindungan. Ada anak yang sakit karena kekaguman mata-mata yang melihat. Kita anak baru lahir, kita upload fotonya di media sosial, bangga kita upload itu. Maka Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' mengatakan ain itu tidak mesti dilihat secara langsung, kata beliau. Dari jauh pun bisa kena itu. Begitu dahsyatnya pengaruh ain. Maka minta perlindungan, Pak. Tagusu'an dengan ayat-ayat al-mu'awwidhatain. Dengan ayat kursi. Dengan Al-Fatihah. Yang salah satu nama dari Al-Fatihah itu Al-Kafi Asy-Syafi. Al-Kafi itu artinya thibnya, cukup. Asy-Syafi itu artinya obat, penawar untuk penyakit, pencegah dari datangnya keburukan. Kita baca Tagusu'an. Itu untuk pencegahan. Baginda Rasul dalam hadis mengatakan man qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alaika tawakkaltu rabbi al-arsyil azim. Itu kita ucapkan. Menjelang pagi kita ucapkan kata Rasul, sampai menjelang malam kita terjaga. Nanti menjelang malam kita ucapkan sampai menjelang pagi besok kita terjaga. Anak happy baca. Cuma kalimat yang sangat sederhana. Kalau kita ucapkan itu pagi sampai menjelang malam kita terjaga. Kita ucapkan menjelang malam sampai besok pagi kita terjaga dari keburukan-keburukan yang ada. Kita tidak perlu mendustakan jamaah kaum muslimin, pengaruh syaitan yang luar biasa. Pergi lihat di kantor mahkamah syariah kah? Pengadilan syariah kah? Berapa kasus perceraian hari ini? Aceh besar nomor 1 di Aceh, hampir 2000 kasus. Baca hadis Imam Al-Bukhari, rupanya syaitan itu punya singgasana di tengah laut. Baginya dia mengirim pasukannya yang melakukan yang terbaik, itu yang mendapat kedudukan istimewa di sisinya. Dan yang terbaik, yang paling dipuji, yang paling diapresiasi oleh syaitan itu syaitan yang bisa memisah dua pasangan suami istri. Pengaruhnya luar biasa. Butuh rumah kita tidak boleh kita jadikan kuburan. Rumah lagi kubu Quran hana semayang tan. Jangan jadi seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura, kata Nabi. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah kalian itu seperti kubur. Baca Quran, Pak. Mau masuk baca bismillah. Ha'ilun bainaka wa bainasy syaitan. Mau makan bismillah, syaitan enggak jadi makan. Mau menggauli pasangan bismillah. Allah jaga keturunanmu dari syaitan. Padahal cuma bismillah, Pak. Itu tiba rumah saya tua di situ. Bismillah cuma. Mau makan bismillah. Masuk rumah bismillah. Syaitan yang enggak masuk, enggak bermalam dengan kita di dalam rumah kita. Jadi kita butuh jamaah kaum muslimin wirid-wirid yang maksur dari baginda Rasul. Doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng penahan kita dari keburukan yang akan menimpa kita. Kemudian ruqyah ini jamaah kaum muslimin juga bermanfaat untuk penyakit, keburukan dan kejahatan kalau sudah menimpa. Baik penyakit fisik, jismani bermanfaat. Empatnya sakit yudmat. Baca Asy-Syafi Al-Fatihah. Kalau ulung baca hana manfaat Ustaz, yakin yang kurang. Orang semua bermanfaat.
Di mana sakit? Sakit di kepala, sakit di tangan, sakit di tubuh. Tinggal baca itu. Baca. Al-Fatihah baca. Nah, terbukti dalam hadis Al-Bukhari yang sudah pernah kita bacakan. Para sahabat mendapatkan upah 30 ekor kambing karena berhasil menyelamatkan seorang pemuka kaum yang disengat oleh salah satu binatang, disengat, terkapar dengan sengatan itu. Hal minkum raqi, karena orang jahiliyah tahu dia ada ruqyah itu. Kalian bisa tidak mau ruqyah? Satu dari mereka cobanya angkat tangan, saya bisa. Padahal belum pernah jadi tukang ruqyah. Kita kalau ada orang kemasukan tukang ruqyah pun tidak berani angkat tangan. Ada yang bisa meruqyah, angkat tangan. Kawannya kaget, apa ini dia belum pernah meruqyah sebelumnya. Dia membaca Al-Fatihah, meniupnya 3 kali dan mengusap di tubuhnya. Rupanya orang itu bangun dalam kondisi seperti belum pernah disengat oleh binatang apapun. Tidak. Bayar 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Kita baca itu. Di mana sakit? Baca. Ada yang sakit menahun di rumah-rumah itu. Ajarkan orang tua kita dengan pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasul ini. Tanpa menafikan pengobatan-pengobatan yang lain. Ada jamaah kemarin yang bertanya, Ustadz saya minum obat, tapi obat itu saya ruqyah dulu. Silakan, gak ada masalah Pak. Coba bodrek ruqyah ini Pak. Minum dia. Atau air yang mau kita minum, baca Al-Fatihah. Baca 3 kali boleh, 7 kali boleh. Tiup airnya. Tiup 3 kali. Tiup. Kalau sudah ditiup mau dimasukkan ke air yang lebih banyak, itu semua air bisa dijadikan sebagai air ruqyah yang bermanfaat. Atau cuma air itu saja kita minum, silahkan. Atau kita tidak meminumnya, kita usap air itu di tubuh kita, dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan penyakit jasmani yang fisik, pengobatan penyakit ruh. Kita mata terbelit Pak, badan sehat tapi ruh kita sakit. Semangat ibadah enggak ada. Melihat kaum muslimin hasad membara dalam dada kita, Pak. Ruh kita bermasalah, Pak. Enggak pernah kita ruqyah. Ini mendekati Syahrul Karim, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Sepatutnya kaum muslimin menjadikan ini sebagai rutinitas olahraga baru, yaitu ruqyah. Kalau tidak, kita belum tentu siap menyambut Syahrullah Al-Mubarak, bulan Ramadan. Wa suffidat syayatin. Di sana syaitannya dibelenggu. Saya tanya siswa saya itu, apa maksud syaitan dibelenggu? Ada dari mereka mengatakan, yang jin raya Ustaz, jin ubud anak. Ada yang mengatakan sifat syaitanahnya. Tapi satu dari mereka yang paling menarik memberikan jawaban mengatakan, Ustaz, yang dibelenggu syaitan. Jadi kalau kita di Ramadan, itu jati diri kita tanpa pengaruh dan efek syaitan. Kalau masuk Ramadan masih malas, nyandro yang bukan syaitan. Masih bakhil, masih pelit, itu diri Anda sendiri tanpa pengaruh syaitan. Jadi usahakan ini. Di antara manfaat ruqyah itu menambah keimanan kita kepada Allah. Menambah tawakal kita kepada Allah. Hari ini ada dokter di luar, ahli medis yang berfikir dia yang menyembuhkan. Kan long populeh ron. Pajan populeh long ron. Ada orang yang membuat obat berfikir obat yang dia produksi itu yang menyembuhkan. Kita lupa kalau kita punya zat Allah As-Samadu, Al-Ahadu, Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, Al-Kafi yang maha mencukupkan. Tinggal kita minta sama Rabb kita. Semua perkara baginya itu cuma antara huruf kaf dengan nun, kun fayakun, kun fayakun.
Ini penghormatan baginda Rasul. Dalam satu hadis yang sudah kita bacakan, Rasul diru'yah oleh Jibril. Ya Muhammad istakaita. Aku melihat engkau mengeluh. Mengeluh arti mengerang sakit. Para ulama kita berselisih pendapat apa hukumnya mengerang sakit, Pak. Ketika tubuh kita sakit, kita mengatakan sakit. Sakit. Kerut muka sakit. Itu boleh tidak? Apakah itu mengurangi keimanan kita terhadap takdir? Mayoritas para ulama membolehkan dan itu dilakukan oleh baginda Rasul. Anin. Ya. Merasa sakit kemudian kita mengeluarkan suara-suara tanpa mencela takdir, tanpa mencela penyakit, tanpa mencela zat yang memberikan penyakit. Maka karena sakit, Pak, kita mengerang. Rasul mengerang kesakitan. Jibril bertanya, "Istakaita ya Muhammad?" Ini Masya Allah, tabarakallah, kita berdoa saudara kita kaum muslimin yang di rumah, yang sudah tua-tua dalam kondisi sakit, yang bertahun-tahun mengerang sakit luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesembuhan yang segera, Allah jauhkan dari kejahatan dan segala penyakit. Mengerang sakit itu boleh. Kita tidak tahu kecuali kalau kita yang merasakan. Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Istakaita ya Muhammad." Kamu mengerang sakit. Naam ya Jibril istakaitu. Datang Jibril memegang di mana sakitnya. Bismillah arkik. Yang kita baca di anak-anak kita ketika sakit. Dengan nama Allah aku meru'yahmu. Bismillah arkik. Min kulli syai'in yu'dhik. Dari segala perkara yang menyakitimu. Wa min syarri kullu nafsin wa ainin hasidin. Dari semua keburukan yang berjiwa dan mata-mata yang penuh dengan hasad kedengkian. Bismillah yashfik. Allah yashfik. Allah menyembuhkanmu. Diulang di ujungnya dalam satu riwayat, Bismillah arkik. Dengan nama Allah aku meru'yah. Baca itu, Pak. Nah, kita demam, anak kita tinggi enggak turun-turun. Habis paracetamol kalau kita coba, anak kurang, Pak. Sakit anak kita, mengerang kesakitan, Pak. Coba cari satu solusi diajarkan oleh Rasul. Ada nilai ibadah, ada nilai pahala, ada iman yang bertambah di situ. Baca itu. Allah yashfik, Allah yang menyembuhkan. Jangan barisnya dhammah, itu bahaya, artinya Allah yusfik. Allah yang pematiron. Itu kalau kita ganti baris. Yashfik. Allah yashfik. Syafakallah. Allah yashfik. Masuk seorang wanita tua ke kamarnya Imam Asy-Syafi'i yang sedang menderita kesakitan. Wanita itu terperanjat melihat Imam Syafi'i yang sakit. Tiba-tiba keluar dari mulutnya doa Allah yusfik. Ruh ge baca dhammah. Allah ge pematiron. Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Rabbi bilisani hala qalbiha." Ya Allah, terima yang ada di hatinya, jangan terima yang ada di lisan. Jangan yusfik, yashfik. Fathah. Itulah nun jali. Allah yashfik. Atau doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul, berkunjung ke tempat orang sakit, atau dirinya yang sakit, atau anak istrinya yang sakit. Allahumma Rabban nas. Tuhan manusia. Adhibil ba'as. Hilangkan semua kesakitan. Semua keburukan. Fashfi anta syafi. Sembuhkan ya Rabbi dan engkau adalah maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'un la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit kembali. Baik ithali, Pak. Baca itu, ya, doanya bejut. Kecuali Anda yakin tidak pernah sakit. Dalam beberapa riwayat yang dhaif, Fir'aun yang hantam sakit.
Kita berdoa, ya Allah, betom sakit lu kalau lagi Firaun. Harus besar. Itu doa diulang Nabi, berkunjung ke tempat orang sakit atau dirinya yang sakit. Atau keluarganya yang sakit, diajarkan doa itu. Bertanya? Memang bahasa Arab itu. Asfa yushfi artinya ahlaka yuhliku. Ya, itu ada namanya istilahnya alfat mustarakah. Satu lafat tapi punya makna yang mustarak, multi makna. Ini satu-satunya pertanyaan yang spesial yang kita berikan izin bertanya. Lain hancur, Pak. Ini lainnya pilih tanya langkah mah gede, Pak. Ya, kenapa? Karena memang waktunya terbatas, cuma 30 menit. Baik, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ru'yah ini ada yang dikategorikan sebagai ru'yah syar'iyyah. Di dalamnya terkandung nilai tauhid dan keimanan. Ada ru'yah syirkiyah yang di dalamnya ada kandungan kesyirikan. Bagaimana kita bedakan? Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa syarat yang menjadikan sebuah ru'yah itu ru'yah syar'iyyah. Yang pertama jamaah kaum muslimin, saya ulangi, menggunakan kalam Allah. Semua Al-Quran itu syifa, obat, penawar. Dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Al-Fatihahnya. Tapi kalau Anda pilih yang Anda tahu surat-surat atau ayat yang punya fadilah lebih, karena ayat Al-Quran itu walaupun sumbernya satu kalam Allah, tapi yatafadal fil ma'na wal fadilah. Dia punya kedudukan yang berbeda dengan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Boleh mau dikhususkan ayat itu atau surat itu. Atau Anda tidak punya Qur'annya, tapi Anda tahu nama-nama Allah Al-Husna, sifat-sifat Allah yang penuh dengan ketinggian dan kesempurnaan. Boleh juga. Anda enggak baca Qur'an, tapi ru'yah dengan sifat Allah. Ru'yah dengan nama Allah. Boleh. Silahkan. Dan itu pun dikategorikan ru'yah syar'i. Atau mengkhususkan ru'yah dengan doa yang maksur kita dapatkan dari baginda Rasul, itu lebih utama. Lebih utama. Doa yang dibacakan oleh Nabi kita bacakan. Lebih utama. Syarat yang kedua jamaah kaum muslimin, harus dengan bahasa yang dipahami, diutamakan bahasa Arab. Bahasa yang dipahami. Kalau terindikasi menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami, itu tradisinya dukun dan tukang sihir, Pak. Ibalik-balik bahasa. Menggunakan bahasa yang kita tidak paham. Jampi-jampi yang tidak kita bisa pahami. Itu perbuatannya tukang sihir. Itu bukan ru'yah syar'iyyah. Kemudian kita perlu meyakini kalau ini sebab syar'i dan qadari yang memang Allah ajarkan kita untuk menggunakan sebab itu, penyembuhnya tetap Rabb kita Allah. An-Nafi At-Tar, yang maha mendatangkan manfaat dan kemudaratan, Allah Ta'ala. Kemudian yang paling penting, jangan caranya syar'i kemudian diikuti atau didahului dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariah. Apalagi sampai ke tahap kesyirikan. Nyolong berdoa kerok neme boh krut leheboh. Bakna leheboh lo apa? Roh lontan yang kecil leheboh teman. Limang hancur. Hancur leheboh. Lagi ayu. Yastamti'u ba'duna ba'dha. Itu syaitan. Jin itu. Nanti di hari kiamat dalam Quran disebutkan.
Umat manusia akan mendatangi, kita akan mengatakan, Abdullah Tanah, kamu yang menjadikan kami sesat. Ibalah licin. Yastamti'u ba'duna ba'da ya Rabb. Kami saling mengambil manfaat ketika di dunia. Lungcok manfaat, awak yang kali hijau manfaat. Turun di satu tempat kita tidak merasa aman kecuali minta isti'anah dengan syaitan, syirik. Meletakkan makanan, sesajen, hidangan, minuman di tempat pohonkah, di lautankah, di hutankah sebagai bentuk meminta perlindungan syaitan, syirik. Isti'adzah itu haknya Allah Ta'ala. Turun satu tempat, baca doa yang dibacakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aman kata Nabi sampai kamu berangkat. Tempat baru kita turun, baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Takut khawatir dengan ada yang masuk ke tubuh kita dari hal-hal yang memudaratkan, baca doa. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan namamu ya Allah tidak akan datang mudarat apapun yang ada di langit dan di bumi. Saya teringat sahabat kami, guru kami, Syekh dari Jazair. Orang Arab makan makanan kita Indonesia ini yang pedas-pedas itu. Tapi hanya masalah apa? Tapi segolom gemak baju, dia baca itu. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillah aman. Aman. Baca itu. Kembali, kita tegaskan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.